Maka satu minggu setelahnya kita merayakan Minggu Trinitas atau Tritunggal. Dan saat ini kita bersama-sama merayakannya di dalam tiga pribadi tapi satu hakikat, yaitu Allah. Di dalamnya kita semua dihisap masuk untuk bisa berada di dalam persekutuan bersamanya sebenarnya. Maka kita pun akan melakukan kebenaran ini. Slide berikut adalah mainan saya ketika saya kecil. Bapak Ibu saudara-saudara ada yang main ini? Ya. Saya? Ya, telepon kaleng. Permainan ini menjadi permainan yang seru kala itu ketika belum ada HP. Jadi kalau sekarang teman-teman, anak-anak muda, Gen Z, maupun Gen Alpha main HP, kalau dulu kita mainnya kaleng. Kalau sudah bosan main telepon-teleponan, nanti kalengnya kita akan lempari dengan batu. Kalau sudah besoknya kita akan cari kaleng yang lebih besar lagi, kita akan gunakan sebagai sepatu yang ada talinya dan sebagainya. Dan itulah mainan kita kala itu, atau mainan saya juga. Enggak semuanya. Tetapi tentang mainan telepon kaleng ini, satu hal yang harus dilakukan adalah kita harus menjaga agar ketegangan tali terus ada, harus ada dan cukup. Kalau terlalu kencang maka bisa putus atau bisa terlepas. Terlalu kendor suaranya tidak terdengar. Jadi pas gitu. Demikian juga ketika kita berbicara, suara yang paling jelas adalah ketika tegangan tali itu pas. Dan walaupun sudah pas, tapi kalau di tengahnya itu ada hambatan, maka gelombang suara itu tidak akan sampai ke telinga kita dan kita tidak akan mendengar. Demikian juga kita tidak akan pernah mendengar suara dari lawan bicara kita kalau sama-sama kita bicara. Satu bicara, satunya mendengar, dan gantian. Inilah telepon kaleng. Dalam hal ini, selanjutnya kita bisa memaknai tentang relasi kita dengan Allah Trinitas. Relasi kita dengan Allah Trinitas adalah relasi yang harus kita bangun terus-menerus. Dan relasi ini harus kita bangun di dalam sebuah ketegangan atau kekencangan relasi. Tidak boleh kita itu terus-menerus berbicara sehingga kita tidak mendengar. Tidak boleh relasi ini kemudian kendur sehingga kita juga tidak mendapatkan gelombang suara itu atau suara pesan Allah itu. Jadi ketika benang atau tali longgar, maka suara menjadi kacau, bahkan tidak terdengar. Demikian juga ketika kita berhadapan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita harus senantiasa terjaga, senantiasa sadar dalam setiap kondisi. Dalam kondisi buruk, kondisi baik, dalam suka, dalam duka, dalam kondisi apapun kita harus terus berkomunikasi sehingga kita terus bisa mendengar apa kata Tuhan. Yang sering terjadi adalah ketika kita memiliki masalah, relasi kita dengan Tuhan itu menjadi relasi yang kendur. Bahkan kita meletakkan telepon itu, kita meletakkan komunikasi itu, dan kita tidak mau berkomunikasi dengan Allah. Kita lebih banyak mendengarkan suara kita sendiri. Kita lebih banyak mendengarkan ketakutan-ketakutan kita. Kita menempatkan porsi pembicaraan itu malah justru di dalam diri kita sendiri, bukan pada Allah. Atau bisa jadi karena suara kita, karena relasi kita itu kendur, kemudian kita malah justru mendengar pesan-pesan dari yang lain. Kita mendengar pesan dari si jahat. Kita mendengar pesan dari hati kita sendiri dengan hikmat yang terbatas. Kita justru mendengar pesan-pesan dari orang yang tidak pernah mengenal Allah. Dan hidup kita lalu dipengaruhi oleh berbagai pengaruh yang buruk, pengaruh yang tidak sehat. Di sini rekan-rekan Bapak Ibu ada yang suka ngopi. Kopi beneran ya, bukan kopi boba.
kopi. Di sini ada kopiers. Oh, PMJ kalau sedang masih disebar, kita punya pembuat kopi barista kita yang andalan adalah Pak Michael. Jadi kalau kita membuat kopi, ada macam-macam rasa saat ini. Selain dari kopi itu, dari aromanya, aroma alami itu sudah macam-macam. Sekarang ini lebih macam-macam lagi karena kita bisa mencium dan merasa aroma melon, aroma lemon, aroma yang durian mungkin, atau wine barangkali. Bagaimana cara kita untuk membuat agar kopi itu bisa beraroma macam-macam itu? Caranya adalah dengan menempatkan biji-biji kopi lalu kita rendam dalam air perasan, misalnya lemon. Kita merendamnya lalu membiarkannya beberapa waktu, lalu kemudian kita mengangkat, meniriskan dan mengeringkan, lalu kemudian kita bisa merostat atau menggiling ya, lalu kemudian kita bisa menyeduh. Dan kita bisa merasakan rasa melon. Kita bisa menghirup aroma melon. Pertanyaan bagi kita terkait dengan relasi dengan Allah, di mana kita berendam selama hidup ini? Di mana hidup kita itu kita rendamkan? Apakah kita merendamkan diri kita bersama dengan Roh Kudus, sehingga setiap hari kita itu bergumul bersama dengan Roh Kudus, dan setiap yang kita katakan, yang kita pikirkan, setiap hal yang kita sampaikan itu adalah pesan dari Allah? Apakah sebaliknya, dalam hidup kita malah kita justru sering berendam di dalam kubangan lumpur, di got, atau di comberan, sehingga bau kita itu kotor, aroma kita itu kotor, nggak enak, rasa kita pun tidak enak. Apakah kita senantiasa setiap hari itu bergumul dengan Alkitab, atau justru kita tidak lagi mau mengenal Alkitab? Kita justru bergumul dalam dosa, sehingga ucapan kita selalu mengatakan tentang dosa. Telinga kita selalu mendengar tentang dosa. Mata kita selalu tertuju pada dosa. Oleh karena itu, seperti halnya biji kopi yang ingin memberikan aroma atau menyajikan aroma yang harum buah-buahan, maka rendamlah di dalam cairan. Kalau hidup kita ingin memancarkan, ingin memperlihatkan Kristus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka berendamlah setiap hari di dalam pengajaran akan Kristus, akan Bapa dan akan Roh Kudus yang ada di Alkitab. Berdoalah dan teruslah memuji Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk kita menjadi anak Tuhan selain bergaul dengan ajaran firman Tuhan, ajaran Tuhan. Tidak ada cara yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa hidup setiap hari bergaul dengan dosa, lalu suatu ketika kita mengharapkan diri kita itu menjadi orang-orang yang bisa menghindari dosa. Slide selanjutnya tentang Allah Trinitas. Allah Trinitas kemudian di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus Kristus itu mengirimkan roh kebenaran kepada umat manusia. Dan roh kebenaran itu hanya akan mengatakan kita tentang kebenaran, mengatakan kepada kita tentang apa yang disuruh oleh anak, apa yang diperintahkan oleh anak. Roh ini yang akan mengatakan dan berkata-kata kepada kita. Kalau kita meskipun firman Tuhan saat ini singkat, ayat 13 sampai 15, ayat 12 sampai 15. Ini kental sekali dengan Trinitas. Bagaimana Yesus dan Bapa adalah satu. Apa yang dimiliki oleh Kristus dimiliki oleh Bapa, apa yang menjadi milik Bapa adalah milik Kristus. Dan
Apa yang dikatakan oleh Kristus, itu juga yang akan dikatakan oleh Roh Kudus, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Relasi yang sangat sehat. Dan di sini kita bisa menyadari bahwa kebenaran adalah fakta nyata melalui relasi kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Relasi mereka adalah relasi yang benar. Ini adalah relasi yang ditunjukkan Allah bagi kita semua untuk memiliki juga relasi yang baik dengan sesama kita. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini adalah undangan bagi kita. Maukah kita percaya kepada Roh kebenaran? Maukah kita percaya kepada Kristus, kepada Bapa? Maukah kita mau percaya terhadap firman-Nya di dalam Alkitab, janji dan pengharapan yang ada di dalamnya? Seorang pendeta mengatakan kepada seorang ibu, "Bu," dia memberikan tisu, "Bu, Ibu percaya kepada saya sebagai seorang pendeta?" "Ya, saya percaya." "Kalau begitu, belilah pisang dengan tisu itu." Dia mengumpal-umpal tisu, terus dikasih. Terus semua orang tertawa, dan kemudian ibu ini dengan tetap menggenggam, dia percaya dia akan membeli pisang dengan tisu. Lalu setelah jeda beberapa waktu, kemudian pendeta ini datang kembali, "Bu, kemana?" Lalu, "Bu, mana tisu ya?" Terus yang beda. Terus dibuka sama pendeta. Lihat apa di dalamnya. Uang. Jadi pendeta ini memerintahkan si ibu untuk membeli pisang, bukan untuk menjerumuskan dia dan mencelakakan dia. Kalau beli dengan tisu, pasti orang akan tidak akan percaya dan bisa marah si penjual. Tapi si pendeta itu sudah terlebih dahulu memasukkan uang di dalam tisu itu dan memberikan tisu. Demikian juga Allah Trinitas, Roh kebenaran itu. Kita bergumul dengannya. Dia tidak pernah tidak menjawab permohonan-permohonan kita. Tetapi seringkali kita yang mau-maunya sendiri. Kita berdoa meminta sesuatu, lalu sesuatu terjadi dan sesuatu itu bukan seperti yang kita harapkan. Lalu kita tidak percaya kepada Tuhan. Padahal mungkin Tuhan memberikan tisu dulu dan kita menolak Tuhan. Padahal mungkin di dalam tisu itu ada uang. Tuhan membungkus jawaban Tuhan melalui masalah dan kita menghindari masalah itu. Padahal ketika kita mau setia menyelesaikan masalah ini, bisa jadi Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Pertanyaan untuk kita, sudah berapa lama dalam kehidupan kita menolak berkat dari Roh kebenaran itu hanya karena tidak sesuai dengan pengharapan dan maunya kita? Sudah berapa kali kita menolak Roh itu? Kalau kita melihat bahwa Allah Trinitas adalah Allah yang setia, Roh Kudus itu adalah yang setia terus mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ingatkan kepada umatnya, dan memberikan apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi hak dan juga apa yang menjadi permintaan anak-anaknya. Maukah kita juga setia menerima setiap hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Suka atau tidak suka dengan cara Tuhan, ikutlah cara Tuhan. Suka atau tidak suka dengan jawaban Tuhan adalah yang terbaik.
dibandingkan apa yang mampu kita pikirkan. Slide selanjutnya. Kebenaran bukan hanya sesuatu yang kita tahu, tetapi seseorang yang kita kenal. Seseorang yang kita kenal tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi sesuatu yang kita tahu bisa jadi diam ketika kita membutuhkannya. Contohnya ini, di depan kita ada lilin yang menyala. Ketika kita ada di sekeliling lilin ini, maka kita akan mendapatkan cahayanya. Tetapi ketika kita keluar dari ruangan ini dan menutup pintu, cahaya lilin tidak lagi terlihat. Karena apa? Lilin ini adalah sesuatu. Dan roh kebenaran itu bukan sesuatu, dia adalah pribadi yang terus ada bersama dengan kita. Dan pribadi itu adalah pribadi seperti halnya sahabat, seperti halnya orang yang sangat mengenal kita, pasangan kita dan sebagainya, yang terus ada bersama dengan kita, mengingatkan kita, mengajarkan kita dengan ingatan-ingatan yang membangun, pengajaran-pengajaran yang menyelamatkan. Dia tidak akan diam ketika kita dalam masalah. Dia akan tolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita terjerembab, karena dia akan menopang kita. Bahkan ketika kita tidak mampu berdoa, dia akan berdoa bagi kita untuk perkataan-perkataan yang tidak mampu kita katakan. Kebenaran akan mengingatkan dan mengajar kita melalui suaranya. Di dalam Alkitab, dalam Roh Kudus, di dalam doa kita, di dalam komunitas iman. Oleh karena itu, di dalam komunitas iman, di tengah keluarga, kita harus terus menyatakan kebenaran itu. Kita harus terus menyatakan kebenaran itu kepada siapapun. Bersama dengan keluarga, wujudkanlah wajah Allah yang penuh damai sejahtera. Perlihatkan wajah Allah yang membawa sukacita. Bawalah wajah Allah, rangkulan Allah yang penuh kasih. Bisa jadi anggota keluarga kita sedang tidak baik-baik saja, relasi mereka dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, hadirlah di dalam kehadiran Roh Kudus juga yang ada dalam diri kita. Hadirlah di dalam kasih. Perlihatkan bahwa ada Allah dalam hidup kita. Ada Roh itu di dalam kehidupan kita yang membuat kita mampu terus mengampuni walau kita ditolak, yang mampu terus mengasihi walaupun orang yang kita kasih tidak mengasihi kita. Hadirkanlah Allah yang seperti itu. Dan Ia akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus Kristus. Ketika kita hadir bersama Roh Kudus itu, maka Roh Kudus tidak akan pernah mengecewakan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita milik, dan kita akan terus dijaganya seperti Dia menjaga biji mangga. Slide selanjutnya. Roh kebenaran akan mengambil dari Yesus dan menyatakannya kepada kita. Dia tidak menambahkan suara asing, namun menyambungkan suara Yesus dalam hati dan komunitas kita. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk terus mendengar suara Kristus. Tinggallah bersama dengan Roh Kudus di dalam setiap kondisi hidup kita. Maka setiap kali kita mendengar seruan dari dalam hati, kita bisa mendengar suara Kristus. Maka ketika kita bisa mendengar suara orang-orang di sekitar kita yang beriman, kita mendengar suara Kristus. Bahkan ketika kita menghadapi masalah, kita bisa tahu Kristus ada di situ juga. Di dalam Roh Kudus kita tidak hanya tahu, tetapi diubah oleh. Seringkali kita menjadi orang yang terus ingin banyak tahu, tetapi kita tidak mau diubah. Oleh karena itu, ini adalah tawaran untuk kita. Maukah kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita? Maukah kita menerima Allah Trinitas itu di dalam hati kita, sehingga kita tidak hanya tahu tentangnya, tetapi melakukan apa yang dikehendakinya dan berubah oleh karena kasih-Nya. Slide terakhir. Kebenaran bukan soal menang debat.
Ketika kita menyatakan kebenaran, kita sedang tidak berlomba untuk siapa yang menang, siapa yang paling baik, siapa yang paling layak mendapatkan spotlight. Tetapi kebenaran adalah berani hidup dalam kasih yang mendengarkan dan memberi ruang. Hidup kita dipenuhi oleh begitu banyak cuitan. Dulu Twitter namanya, dulu X namanya Twitter. Banyak sekali. Dan sekarang dikasih nama X. Tampaknya saya setuju. Dengan artian atau dengan pemaknaan bahwa sudahlah, jangan terlalu banyak berkata-kata, tapi belajarlah untuk mendengarkan. Belajarlah untuk mendengarkan sesama kita. Kalau kita belajar untuk mendengarkan, maka ilmu kita nambahnya banyak. Tetapi kalau kita ngomong terus, maka ilmu yang ada dalam diri kita ya sudah stuck di situ aja. Belajarlah mendengarkan, maka kita akan mendapatkan banyak berkat. Belajarlah memberikan ruang seperti tarian dari Koresis, yaitu tarian Trinitas, bisa search di Google atau di YouTube. Yaitu ketika Allah Bapa berkarya, Kristus menutupi di belakangnya dalam ruang yang kosong. Roh Kudus terus ada di situ. Jadi tidak ada ruang yang kosong. Seperti halnya baling-baling kipas angin. Ketika satu bergerak ke bawah, yang lain bergerak ke atas, yang lain bergerak, terus menutupi ruang kosong. Belajarlah kita memberikan ruang di dalam persekutuan kita, ruang-ruang untuk berkomunikasi, ruang untuk membela diri, ruang untuk menyatakan talenta dan sebagainya. Itu adalah pemaknaan kita tentang Allah Trinitas. Dan juga upaya kita untuk mewujudkan dan untuk memperlihatkan roh kebenaran. Sehingga orang-orang sekeliling kita akan bisa berkata, ini orang Kristen. Karena dia mau mendengarkan. Karena dia terus mau memberikan ruang dan kesempatan. Dan ajakan terakhir adalah, marilah kita menjadi komunitas yang saling menolong untuk mengenali suara Allah di dalam hidup kita. Marilah kita belajar untuk menyuarakan suara Allah di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, di tengah persahabatan kita, dimanapun kita berada. Dengan kita menyerukan dan belajar menyerukan suara Allah itu, maka kita sedang membuat orang-orang yang mungkin tadinya tidak lagi mau ditolong, mereka akan kembali mau ditolong. Mereka yang tadinya mau menyerah, mereka kembali memiliki pengharapan. Mereka yang tadinya ketakutan, kini memiliki keberanian. Belajarlah mengenali suara Allah dan belajarlah mengenalkan suara Allah di tengah komunitas. Selamat Minggu Trinitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.